Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Karunia dengan NIM 2021028. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tantangan-tantangan kewarganegaraan. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu indikator yang penting dapat menentukan kualitas suatu negara. Jika kualitas pendidikan di suatu negara bagus, maka harapannya dapat dikategorikan sebagai negara maju. Maka dari itu, kualitas pendidikan haruslah diperhatikan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul yang dapat menopang terhadap suatu kualitas negara. Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjuk pada pendidikan di Indonesia diharapkan dapat diakses oleh seluruh warga negara ini. Selain itu, apabila kita lihat dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan kewarganegaraan. Era disrupsi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di negeri ini. Era disrupsi atau disruption era sebenarnya di negara-negara maju bukanlah hal baru, tetapi di negara-negara berkembang masih menjadi isu yang aktual. Era ini memberikan tantangan kepada individu untuk membangun diri, menguatkan kompetisi agar dapat bersaing pada masa ini. Menurut Aun, gerakan literasi sangat dibutuhkan dan terfokus pada 3 literasi utama. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, literasi teknologi. Dan yang ketiga, literasi manusia. 3 keterampilan ini diprediksikan menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran menjadi salah satu aktivitas yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan upaya untuk membangun mahasiswa Indonesia yang siap menghadapi era disrupsi atau revolusi industri 4.0. Dan tantangan kedua yaitu nilai-nilai Pancasila sepertinya belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa ini. Pancasila seakan menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara baik di kehidupan kewarganegaraan maupun kehidupan masyarakat. Ketiga, kehidupan warga masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, pada masa globalisasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, perkembangan paham keagamaan yang tidak sepaham dan tidak memandang pentingnya nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia. Dan lebih memandang penting universal. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik, dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi. Dan yang kelima, masih perlu dipertanyakan lagi peran pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada Indonesia, khususnya kepada generasi muda. Dalam menghadapi tantangan-tantangan kewarganegaraan, kita pasti harus mempunyai strategi. Strategi yang pertama adalah inovasi model pembelajaran, pendekatan strategi metode maupun teknik. Yang kedua, inovasi media pembelajaran yang digunakan. Ketiga, pembelajaran hibrid atau learning. Yang keempat, pembelajaran berbasis online atau daring. Yang kelima, inovasi model pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan teori-teori pembelajaran yang berkembang.